Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Afif Puji Indasari. Di sini saya akan menerangkan tentang profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu apa sih? Perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini terdapat 6 ciri utama pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tentunya, harapan Bapak Ibu Guru semuanya, siswa-siswi dapat menerapkan ke-6 ciri utama ini pada kehidupan sehari-hari. Karena tujuan ini adalah membuat Indonesia menjadi lebih baik dengan memiliki pelajar yang mempunyai atau dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Karena kemajuan bangsa Indonesia, kemajuan negara ini itu ditentukan oleh siswa-siswi yang sekarang. Karena siswa-siswi yang sekarang itu yang akan meneruskan estafet pembangunan negara Indonesia. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama yaitu akhlak beragama. Seperti jika kita beragama Islam, maka kita tentu melaksanakan sholat, kemudian puasa. Kemudian akhlak pribadi, di sini kita mencintai diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak kepada manusia. Kita berbuat baik dengan teman, dengan tetangga. Kemudian ada akhlak kepada alam, seperti kita mencintai alam sekitar dengan cara kita menyirami tanaman, kita menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan. Dan selanjutnya itu akhlak bernegara. Di sini kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, kemudian mentaati peraturan, norma-norma yang berlaku. Global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya. Di sini diharapkan siswa-siswi dapat mengenal budaya yang ada di lingkungannya. Kemudian kemampuan komunikasi interkultur dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Bergotong royong ini dapat kita lakukan misalkan hal kecil. Kita bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Atau kita bergotong royong dalam hal pekerjaan seperti pada kegiatan 17 Agustus kita bisa mengadakan lomba cinta lingkungan seperti itu. Kita memiliki kepedulian terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Itu contoh kecil yang bisa kita terapkan terhadap bergotong.
Mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Di sini mandiri itu bagaimana kita menyikapi tanggung jawab kita, sadar akan tanggung jawab yang akan dilakukan, yang harus dilakukan, kemudian menyikapi masalah yang ada, bagaimana cara untuk menyelesaikannya, tanpa kita bergantung kepada orang kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Di sini, bernalar kritis itu dapat kita lakukan ketika kita dihadapkan suatu masalah. Maka kita harus berpikir bagaimana masalah itu dapat terselesaikan dan tidak memiliki dampak negatif lainnya. Di sini kita dibutuhkan untuk bernalar kritis untuk mengambil suatu keputusan. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kreatif di sini bisa kita lakukan dengan berbagai hal. Semisal kita mencintai lingkungan, maka kita bisa kreatif bagaimana kita mendaur ulang sampah. Kemudian jika kita suka menulis, maka kita dapat membuat karya berupa buku. Ya, tentunya buku yang kita buat ini hasil dari karya kita sendiri, bukan plagiasi dari buatan orang lain. Nah, misal lagi, kita suka menggambar, maka kita bisa membuat karya, membuat komik, atau kita bisa melukis. Nah, itulah yang dinamakan dengan kreatif. Harapan kami semuanya ini, siswa-siswi atau pelajar sekarang ini bisa menerapkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang ke-6 tadi. Menerapkan nilai-nilai itu dalam lingkungan sekitar sehingga bisa menjadi contoh kepada lingkungan sekitar, kemudian kepada adik-adiknya, dan tentunya semoga saja dengan penjelasan ini bisa membantu siswa-siswi untuk menerapkan dan mengetahui seberapa pentingnya profil pelajar Pancasila itu. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga channel ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.